mendengar, membuat tanganmu masih melangkah, membuat kakimu masih melangkah, membuat tanganmu masih mengayun, membuat suaramu masih bergetar. Itu bukan gratis, guys. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau datang perampok ke rumah bapak, nauzubillah, datang perampok ke rumah bapak, dicabutnya golok. Mana yang mau kubunuh? Istrimu atau kuambil hartamu ini? Apa jawab bapak? Bunuh istriku ini, Pak. Orang Medan ini setia. Betul kan, Pak? Beda-beda tipis antara setia sama takut. Kau bela hartamu, kau selamatkan, kau lawan si perampok itu. Datang si perampok itu dibacoknya kepalamu, mati kau. Matinya mati apa? Mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, suaraku sampai ke keluar sana. Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Harta umat Islam, harta Allah, harta wakaf. Maka siapapun yang mempertahankannya, maka dia mati. Allahu Akbar. Sedangkan harta rumahmu, duitmu, kursimu, pintumu, jendelamu diambil orang, kau mati gara-gara itu, mati syahid. Apalagi harta milik Allah Subhanahu wa taala. Selangkah tak boleh mundur, satu keramik tak boleh pecah, satu jendela tak boleh diganggu. Melangkah sekali, mati syahid. Percaya tidak? Terserah kalian, mau tak percaya, aku udah nyampaikan. Nanti sama-sama mati kita, sama-sama kita dikubur, sama-sama kita di akhirat. Di situ baru nampak betul apa tidak cakap Abdul Somad ini. Kalau ada orang yang mengatakan, nyantak dulu, nantang. Kalau ada orang yang mengatakan boleh wakaf itu dialihkan, boleh wakaf itu dipindahkan, boleh wakaf itu dijauhkan. Pertama masjid kecil dulu ditesnya, masjid amal silaturahim dulu untuk mengetes umat Islam. Dipindahkan masjid amal silaturahim, dibangun apartemen, dibangun kondominium, diam umat Islam. Nanti lama-lama dibuatnya masjid agak besar sikit. Betul? Cari masjid agak besar sikit, pindahkan. Di atas tapak masjid besar itu dibangun ruko, dibangun hotel, dibangun kondominium, dibangun apartemen. Diam umat Islam. Lama-lama Masjid Raya Al-Mansur peninggalan Sultan Delhi itu paling strategis, dibangun orang nanti hotel, kondominium, dibangunnya di sana, hotel, dibangunnya apartemen, dipindahkannya Masjid Raya itu ke tepi laut di Pantai Labu sana. Mau kalian? Tes case. Coba dulu, kira-kira gelombangnya besar apa tidak? Kalau gelombang besar, diam. Kalau umat Islam diam, hantam, bantai. Betul yang dicakapkan deh. Jadi kalau masjid dikata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini. Tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku. Keberanian tak membuat kau cepat mati, ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani mau takut tetap
mati, karena mati bukan urusan manusia, mati urusan Allah. Jangan berbagi roti. Halo Papa. Abdul Somad depan mama ini. Kalau mau bagi roti sebelum aku ceramah tadi, sebelum ceramah bagi roti, makan dulu menunya, habis itu baru dengan ceramah. Atau sesudah ceramah, habis ceramah, waktu berzikir berdoa, habis itu baru kalian bagi. Itu kalau kenal sama Abdul Somad. Tapi persiapannya udah 2 tahun, kenapa roti baru siap sekarang? Kalau kalian bagi. Salah susunan. Salah susunan udah panitianya. Ibu, Mamak mana nampak? Sini kalau dia. Mamak situ nampak lah. Nampak. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ustaz-ustaz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta dengan ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tak mati-mati, ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami Pak Ustadz main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati. Yang bermain-main, yang pakai duit,
yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan sogok, mati apa tak mati? Mati. Lalu apalah gunanya hidup ini kalau semua kita akan mati? Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala, dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah karena menjaga ketentraman negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kau masukkan ke surga untuk memata-matai saja. Nanti habis itu celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Somad? Mau kau jadi menteri kau Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuma mau mencari ketika Abdul Somad mati, orang sholat di masjid ini pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Amin. Amin. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumbang. Sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya. Tiba-tiba ramai orang berkumpul, datang Abdul Somad. Sebetulnya jamaah sudah semangat. Abdul Somad hanya menambah semangat saja. Bertahan kami, tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad. Karena Abdul Somad belum ada membangun masjid. Kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau kau sanggup wakafkan tanah, wakafkan tanah. Tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada. Sudahlah tak membangun masjid, sudahlah tak mewakafkan tanah masjid, mempertahankan yang ada pun tak bisa. Mati ajalah kau beb. Betul. Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021. Kau berapa sekarang? 2021. Umur kalian 20, 25, 30. Kalian akan ditanya di akhirat. Kau dari mana? Dari Riau. Nah, pergi masuk sini. Beda pertanyaannya. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumpangkan waktu itu? Tahu. Apa yang kau buat? Diam. Masuk ke dalam neraka jahanam. Karena tak peduli kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umur waktu itu? 70. Ah, dimaafkan. Dimaafkan. Jangankan mau berjihad mempertahankan masjid amal satu dia agak bentak Allah. Jadi yang umur 70 bersyukurlah alhamdulillah. Tapi kalian yang muda-muda yang bersemangat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, apa boleh itu? Kenapa? Kenapa? Tim proses pengamanan tolong standby lokasinya masing-masing. Tim proses ganggu aja ya, kenapa ya?
itu? Apa itu? Ada apa, Pak? Tetap tim prokes keamanan staf Sambai kita tetap lanjutkan, kita tetap mendengarkan tausiah Alhamdulillah. Masjid ini mesti direhab, dibangun 10 lantai. Dek, kenapa, Dek? Di atas ada Dek. ruang convention hall. Kenapa Di orang? bawah ada parkir bawah tanah. Ada ruang pertemuan. Anak-anak gadis lajang yang mau nikah di masjid. Biayanya dipakai untuk kelanjutan tahfiz Quran. Dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji. Yang tua-tua, yang amil-amil mau ke masjid, dibuatkan lift, dibuatkan eskalator. Ini pusat kota, banyak orang kaya. Masjid ini tetap ada sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Bangunan ini boleh ditumbangkan, tiang-tiang ini boleh diganti, kubah ini boleh diganti, tapi diganti dengan yang lebih mahal, dengan yang lebih mewah, dengan yang lebih canggih, dengan yang lebih bermartabat, supaya bangga anak cucu kita di masa akan datang. Amin. Sesuai dengan namanya, masjid ini masjid amal Rahmi. bukan amal satu orang, tapi amal ramai orang. Jangan ragukan kekuatan M3 mak-mak milenial. Yang paling dicari orang sekarang, kalau ada orang mau menjual rice cooker, mau memasarkan perhiasan, mau menjual mobil, yang dicarinya bapak-bapak apa mak-mak? Maka mak-mak punya kekuatan yang luar biasa. Jangan sepelekan mak-mak. Kenapa bapak-bapak jadi semangat? Itu karena ibu-ibu juga bersemangat. Betul? Betul. Bapak itu udah letoy, udah mau mati bang. Begitu ibu itu pulang, takbir bang, masjid mesti berdiri. Iya lagi. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu bisa mempengaruhi suami, ibu bisa mempengaruhi anak, ibu bisa mempengaruhi menantu, ibu bisa mempengaruhi cucu, ibu bisa mempengaruhi tetangga. Maka dengan satu ibu, insya Allah jamaah melimpah ruah. Ke depan Abdul Somad akan datang lagi ke masjid ini, bukan ceramah, tapi meresmikan masjid amal silaturahim. Pemencetan tombol di lantai 10 convention hall, perpustakaan, laboratorium, parkir bawah tanah, masjid mengaji, ruang mu'alaf. Semua orang Medan mau masuk Islam datang pengajiannya di sini, pakai AC, tak macam ini panasnya minta ampun. Pemencetan tombol Masjid Amal Silaturahim oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Habis seperti itu. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Itu Abdul Somad bukan mimpi. Mana pula ada duit? Kita iklankan melalui Instagram, kita iklankan melalui TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Amal Silaturahim Kota Medan. Kita akan membangun masjid 10 lantai. Saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, silakan kirim ke nomor rekening berikut ini. Pembangunan masjid 10 lantai Amal Silaturahim akan kita resmikan pada tahun tanggal 2 bulan 2 2022. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun Fayakun. Allah cuma ingin menguji. Ada yang diuji dengan sakit, sabar. Ada yang diuji dengan miskin, sabar. Ada yang diuji dengan buta, sabar. Ada yang diuji suaminya dilarikan pelakor. Sabar.
yang diuji dengan anaknya kena autis, sabar. Ada yang diuji sakit kakinya, sabar. Ada yang diuji dengan diabetes, sabar. Tapi kenapa ketika diuji masjidmu, tempat ibadahmu, simbol agamamu, tanah wakafmu, mana sabarmu? Sabar bukan diam. Sabar kau pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Takbir. Allahu Akbar. Cuma takbir aja. Oh, pintar main lagi. Pas giliran sedekah 5.000 perak. Kita mau membangun masjid 10 lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Gaperta Ujung, tak mau memberikan pertanyaan. Saya cuma mau mendoakan supaya Ustaz Somad diberikan kesehatan, serta keberkahan umur, Amin. agar bisa Ustaz membagi ilmu-ilmu kepada kami Ustaz. Amin. Saya punya anak 3. Doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, bisa berbakti kepada orang tua. Nanti di akhir majlis kita berdoa, kita doakan semua anak-anak muda ini bebas selamat dari narkoba. Amin. Gimana kita mau menyelamatkan masjid amal silaturahim? Pas diajak, mari kita selamatkan masjid. Kau aja dulu sudah. Ada yang mabuk kampus, ada yang mabuk sakau, ada yang sabu-sabu, ada yang ngisap ganja. Ngisapnya bulan kemarin, mabuknya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang banyak yayasan atas nama pribadi mengumpulkan infak, sedekah, wakaf, merekrut donatur, tapi banyak menggunakan untuk pribadi, termasuk pondok tahfiz Quran. Pernahkah kalian mendengar Abdul Somad ceramah mengumpul duit jamaah untuk pesantren Abdul Somad pribadi? Pernah? Bertahun-tahun sudah Somad ceramah dari Sabang sampai Papua. Ada Abdul Somad mengatakan ini untuk pesantren Abdul Somad, ada? Abdul Somad mau mengasih contoh bahwa kalau buat yayasan untuk umat, dikelola oleh umat, baliknya ke umat. Abdul Somad, ini ada tanah 10 hektar, aku tak mau. Nanti kalau ku terima tanah wakaf, tapi yang berdiri di situ siapa? Rumah Abdul Somad, rumah anak Abdul Somad, rumah cucu Abdul Somad, rumah istri Abdul Somad, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Abdul Somad sampai hari ini Belum kawin. tidak punya Istri. pesantren, tapi menghidupkan pesantren jamaah, pesantren guru-guru besar, pesantren. Dia belum kawin Dan kalau sekarang, Abdul kan? Somad penggalangan dana di Medan, duitnya untuk orang Medan. Tak pernah saya kumpulkan, oh serahkan cincin ibu, gelang ibu, semuanya ku bawa pergi ke Pekanbaru. Seperak tak ada pernah dibawa. Ceramah di Kalimantan untuk orang Kalimantan, ceramah Sulawesi untuk orang Sulawesi, ceramah di Aceh untuk orang Aceh, tanah wakaf di Aceh dikelola orang Aceh, balik manfaatnya kepada masyarakat Aceh. Begitu juga lah dengan Sumatera Utara ini. Begitu wakaf yang benar. Jangan sampai orang trauma sama ustaz, trauma sama supir angkot. Aku trauma karena pernah ditabrak sudahku. Trauma sama preman, masih lumayan. Jangan sampai orang trauma sama ustaz. Aku trauma sama ustaz nih. Pas nampakku muka ustaz, trauma lah. Karena tanahku dulu dilarikannya, duitku dulu diambilnya, biniku pun dihilangkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh wakaf yang baik. Wakaf mesti dikelola oleh nazir, lalu kemudian milik umat, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Doakan Abdul Somad supaya istiqomah, jangan sampai lain di bibir, lain di hati, munafik masuk dalam kerak api neraka. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwat Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi surah Al-Fatihah an tuqawi ajsamana wa tusahhih imanana. Kuatkan badan kami, sehatkan akidah kami untuk mempertahankan masjid warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah ya'ti rizqu min kulli makan. Jadikan negeri ini, jadikan Medan ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa' anhum al-ghala wal waba wal fasad wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda Medan dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan maksiat. Jadikan mereka pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum barrina liwabaihim wa ummahatihim. Jadikan anak-anak muda Medan anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa mereka ya Allah. Minal mujahidin fi sabilik. Mereka berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Selamatkan kami dari penakut dan pelit, wa dhala'ataini wa ghalabatir rijal. Selamatkan kami dari diri hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma sallitna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami di kota Medan ini, selamatkan kaum muslimin ya Allah. Allahumma dfa' 'anna al-waba'. Angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ini ya Allah. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah mati meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Waladainan illa qadaita. Yang terlilit hutang, tolong lepaskan dari jeratan lilitan hutang piutang ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunya fal ajrati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid, terutama mempertahankan tanah wakaf masjid amal silaturahim ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Jangan hati kami berubah hanya karena kepentingan, jangan hati kami berubah hanya karena duit, jangan hati kami berubah hanya karena ajakan. Jadikan hati kami beramal hanya mengharapkan Engkau saja ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu